Ilmu sejarah tahu bahnya perjuangan menegakkan kebenaran, sebab sejarah sering terkontaminasi berbagai kepentingan, sehingga penulisannya juga sering berbeda dari kebenaran yang ada. Tak jarang sebuah sejarah yang umum kita ketahui merupakan kebohongan, hoax yang telah mempengaruhi ribuan bahkan jutaan manusia di planet ini. Berikut ini adalah 10 kebohongan besar dalam sejarah yang akhirnya terungkap. Napoleon dan hidung Sphinx. Sphinx agung yang terletak di Giza, Mesir, sudah lama dikenal tak memiliki hidung. Hidung yang patah itu sering diceritakan sejarah karena dipenggal Napoleon, sang penguasa Prancis saat perang melawan Turki pada tahun 1798. Namun dalam sejarah perjalanan orang Denmark, Frederick Norden, dia sudah menyebutkan patung Sphinx tanpa hidung pada tahun 1737. Catatan Frederick itu mematahkan cerita sejarah bahwa hidung Sphinx dipenggal Napoleon. Helm bertanduk milik Viking. Para Viking selalu digambarkan memakai helm bertanduk, namun sebenarnya itu lebih sebagai imajinasi untuk karakter Viking secara fiktif, sebab para arkeologi masih belum bisa menggambarkan hiasan atau pakaian kepala Viking itu seperti apa. Helm bertanduk itu hanya ditemukan di sebuah makam Viking. Para ilmuwan menilai helm itu hanya digunakan untuk ritual, bukan untuk perang. Selain itu, helm bertanduk itu sudah digunakan manusia sejak zaman tembaga, jauh sebelum era Viking. Amerika Serikat merdeka. Sebagaimana yang diketahui oleh banyak anak-anak sekolah di Amerika, Bapak pendiri Amerika Serikat menandatangani Deklarasi Kemerdekaan pada 4 Juli 1776. Tetapi, perang berkobar kembali selama 7 tahun berikutnya sebelum kemerdekaan dari Inggris diberikan penuh pada tanggal 3 September 1783. Pada hari itu, George III dari Inggris dan para pemimpin Amerika Serikat menandatangani perjanjian damai, dan saat itulah Amerika benar-benar merdeka. Benua Australia. Banyak orang yang berkeyakinan bahwa penemu benua Australia adalah Kapten Cook. Bahkan di dalam buku-buku mata pelajaran sejarah di sekolah pun banyak dijelaskan. Akan tetapi banyak juga orang menyimpulkan bahwa bukan dia yang melakukannya, kecuali atas alasan yang salah. Mereka akan menunjukkan bahwa bertahun-tahun sebelum Cook tiba di Sydney pada tahun 1770, Australia telah dikunjungi oleh penjelajah Belanda, Abel Tasman dan Dick Hartog, dan seorang bajak laut William Dampier. Tentunya Australia sudah ditemukan 50 tahun yang lalu oleh penduduk asli Australia. Supaya adil bagi Kapten Cook, ia memang menemukan bagian baru dari daratan ini. Kesempatan yang tidak dilakukan Tasman, Hartog, dan Dampier adalah Kapten Cook mengikut sertakan para penetap berkulit putih pertama di Australia. Kemerdekaan India. Menurut pendapat orang, Mahatma Gandhi adalah pemimpin gerakan kemerdekaan India. Dialah yang menggunakan ideologi kuno ahimsa atau tanpa kekerasan. Tetapi sebagian sejarawan setuju bahwa kemerdekaan India sudah pasti terjadi. Gandhi hanyalah salah seorang pemimpin kemerdekaan. Kongres Nasional India didirikan pada 1885 ketika Mahatma Gandhi baru berusia 16 tahun. Ketidakpedulian sipil Gandhi hanyalah bagian kecil dalam gerakan ini, dan sejumlah sejarawan bahkan mengatakan bahwa India bisa memperoleh kemerdekaan lebih awal bila mereka lebih fokus pada metode memaksa yang diterapkan 50 tahun sebelumnya dan masih didukung oleh pemimpin kemerdekaan lainnya seperti pesaing Gandhi yang bernama Netaji Chandra Bose yang juga dihormati di India. Piltdown Man. Pada tahun 1910, Charles Dawson mengklaim telah menemukan rantai yang hilang dari teori evolusinya Charles Darwin. Namun pada kenyataannya hal tersebut adalah hoax atau kebohongan, dan ini adalah sebuah kebohongan yang hingga hari ini masih banyak saja yang mempercayainya, terutama orang-orang yang menentang teori evolusi. Kebohongan ini adalah upaya dari Dawson yang mencoba untuk memanipulasi dengan membawa tengkorak manusia untuk dibuat menjadi semirip mungkin dengan manusia purba. Dia membawanya ke ahli paleontologi terkemuka dan mengklaimnya sebagai asli. Hal ini menjadi sensasional hingga akhirnya ditemukan fakta tak terbantahkan bahwa fosil tersebut berlawanan dengan teori evolusi, dan akhirnya baru terbukti bahwa fosil tersebut ternyata baru berusia 600 tahun. Puisi Ocean. Diceritakan dalam sejarah, penyair Skotlandia James Macpherson merupakan orang yang menerjemahkan puisi Ocean, puisi Celtic pada abad ketiga dari Gaelic. Namun, sampai sekarang naskah terjemahan tersebut belum juga ditemukan. Ketika Macpherson diminta untuk mempresentasikan terjemahannya, dia selalu menghindar, dan puisi-puisi itu sendiri sekarang dianggap sebagai mistifikasi. Penjajahan Belanda. Belanda memang datang ke Indonesia pada tahun 1595 dan Indonesia merdeka di tahun 1945.
Namun, apakah mungkin Nusantara yang memiliki banyak pulau dan juga kerajaan ini langsung takluk di hari pertama Belanda datang? Jawabannya adalah tidak. Belanda harus bekerja keras untuk menguasai Indonesia yang saat itu masih merupakan sekumpulan kerajaan-kerajaan. Mereka memerlukan banyak personil dan alat perang yang banyak untuk menaklukkan semua kerajaan. Setidaknya Belanda baru bisa menguasai semua isi Indonesia setelah berjuang 325 tahun. Dan selama sisa 25 tahun inilah Belanda baru bisa menguasai Indonesia secara penuh. Propaganda Nazi. Sebelum munculnya Nazi di Jerman, orang-orang Yahudi selalu menderita penganiayaan dan hidup dalam kemiskinan. Dan sebagai solusi akhir untuk mempercepat penderitaannya, sang menteri propaganda di Jerman meluncurkan sebuah kampanye untuk lebih meyakinkan orang Jerman bahwa Yahudi adalah musuh. Kebohongan besar kemudian dirangkai dan mereka menyalahkan orang Yahudi atas segala hal yang terjadi di Jerman. Mereka juga membuat orang-orang Jerman percaya bahwa orang Yahudi memiliki dan melakukan ritual pembunuhan kepada anak-anak Kristiani. Stonehenge. Meja batu raksasa atau sering disebut Stonehenge masih menjadi misteri besar dunia. Para peneliti sempat dibuat bingung bagaimana memasang batu besar di atas dua batu besar yang tinggi pada zaman dahulu. Meski begitu, setiap tahun ada saja hipotesa yang menjelaskannya. Foto terkini yang beredar membuktikan bahwa bentuk Stonehenge sudah berubah dibandingkan aslinya. Pada tahun 1901, William Cullen berinisiatif membuat restorasi monumen. Ini berarti meja batu raksasa tersebut sudah mengalami perubahan pada letak aslinya. Ternyata restorasi yang dilakukan William sangat berbeda dari Stonehenge kuno.